Mirsa, mantan Menharkam Pangap Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto buka suara menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira yang memutuskan pemberhentian Prabowo Subianto. Ia juga menjawab berbagai spekulasi yang muncul terkait dengan peristiwa 98. Hal itu bukan pembocoran rahasia. Ya. Mengapa demikian? Karena kasus itu, kecuali menyangkut institusi TNI, juga yang menjadi korbannya adalah masyarakat sipil. Dengan demikian maka TNI tidak mungkin untuk mengklaim bahwa hal tersebut merupakan rahasia TNI yang absolut. Saya tidak ingin terjebak kepada perdebatan istilah. Saya tidak ingin saling mengotot hanya mempermasalahkan istilah dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberhentikan atau dipecat. Saya akan mencoba untuk masuk di wilayah normatif, kausal, normatif sebab akibat. Seorang prajurit, seorang militer berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Ya. Diberhentikan dengan hormat, sebabnya karena sudah habis masa dinasnya. Karena cacat akibat operasi, sehingga tidak bisa melanjutkan tugas. Karena sakit kronis sehingga tidak bisa melanjutkan tugasnya. Atau karena atas permintaan sendiri dan diizinkan oleh atasannya, maka dia berhak untuk berhenti dengan hormat. Di sisi lain ada berhenti tidak dengan hormat. Karena apa? Karena melanggar sabta marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, diberhentikan tidak dengan hormat. Saya nggak ikut perdebatan, tapi ikut terlibat nama saya di sana. Dan harus menjawab, ya, kalau tidak saya jawab, ada sesuatu yang hilang dari perdebatan itu. Penculikan itu atau aksi penculikan oleh oknum, ya, saya katakan oknum, ya, Kopassus Angkatan Darat, itu dilakukan pada medio Desember tahun 1997 sampai dengan Maret 1998. Ya. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI-nya waktu itu masih Jenderal Purnawirawan almarhum sekarang, Faisal Tanjung. Nah, pada saat bulan Maret, 7 Maret tepatnya, pada saat kasus itu harus dibongkar, terungkap, diusut, saya kebetulan sudah mengganti sebagai Panglima ABRI. Ya. Dengan demikian, waktu kasus itu terjadi, Panglimanya masih yang lama, waktu pengusutan Panglimanya yang baru, saya. Saudara sekalian, saya koordinasi dengan Pak Faisal Tanjung waktu itu. Saya tanyakan kepada beliau, Pak, apakah Bapak pernah memerintahkan untuk menculik? Apakah Bapak pernah memerintahkan untuk melakukan aksi-aksi represif? Beliau mengatakan tidak pernah saya. Betul-betul tidak pernah. Saya pun mengatakan saya juga tidak pernah. Ya, dengan demikian maka saudara-saudara sekalian, ya, tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas
inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Jadi jangan sampai disampuradukan, ya. Panglima sebagai penanggung jawab untuk meredam, mengusut, dan menghukum harus juga bertanggung jawab pada dalang kerusuhan yang milik orang lain yang mengambil keuntungan dari kerusuhan itu, mengambil keuntungan dari penculikan itu, dan mengambil keuntungan dari penembakan itu. Perbedaan itu tidak perlu dirisaukan, tidak terbelah ya. Sementara ini Purnawirawan itu kan sudah selesai masa dinasnya, maka dia bukan lagi prajurit-prajurit yang tidak berhak untuk melaksanakan hak pilihnya. Prajurit TNI setelah pensiun, maka hak politiknya dipulihkan, berhak dipilih dan berhak memilih. Maka tatkala masing-masing punya pilihan, ya biar saja. Ada yang milih Pak Jokowi, bagus. Milih Pak Prabowo, silahkan, ya. Nggak usah dipersoalkan. Jadi tidak usah dibesar-besarkan, terbelah TNI. TNI-nya masih utuh di sana.